Halo Mas Itang, apa kabar? Halo, baik, baik, alhamdulillah baik. Henry, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Dengar Padang ada gempa hari ini ya? Ya benar, ada gempa hari ini. Haha. Hmm, Juga ya beritanya ya. ya kan masih ada saudara di situ. Iya. Lagi sibuk apa Mas? Biasa bikin konten-konten, kerjain segala macam, bikin pemikiran bagaimana kita harus berlaku apa ya, macam-macam lah untuk bisa terus berkarya di dalam keadaan seperti ini gitu. Oh, Mas Itang sebagai desainer juga penyanyi, pernah main film. Saya dengar kan awalnya pernah ikut LPM ya? Ya, Sebelum ikut LPM pernah ada sekolah di dunia mode? enggak sih. Justru LPM itu adalah di mana awal-awal kita orang-orang atau pemuda-pemudi Indonesia yang ingin bergerak di dunia fashion terus nggak pernah punya jalan, akhirnya Femina Gadis bikin LPM, Lomba Perancang Mode, dan itu menjadi ajang yang sangat-sangat menentukan bagaimana kedepannya kita sebagai sebagai anak muda yang bisa memberikan kontribusinya sebagai perancang busana. Karena waktu itu kan sekolah mode tuh cuma ada satu di Indonesia, cuma ada Susan Budiarjo. Jadi dan itu juga baru tahun 79. Jadi memang LPM adalah ajang yang memang bergengsi banget gitu. Setelah LPM ikut lomba berikutnya atau langsung buka brand Itang Yunas? Langsung buka brand kan, udah juara 2 nggak mau ikut-ikutan lagi yang lain, karena kan nggak ada urusan, maksudnya nggak ada ajang pemberian best designer lagi untuk kita itu selain LPM gitu. Jadi memang nggak ada. Emang waktu LPM itu ada kategori fashion seperti apa yang diminta sama si event organizer-nya atau si Feminanya? Mereka kan bergerak di bidang lebih banyak ke busana siap pakai. Nah, inilah yang menjadi salah satu garis merah bahwa kita diminta untuk bisa memberikan ide-ide tentang bagaimana busana ini bisa menjadi busana yang siap pakai, yang gampang dibeli sama orang dan dipakainya itu sepanjang hari gitu, dari mulai pagi sampai ke malam gitu. Nah, ini adalah garis merah di mana kategori daripada kriteria daripada lomba harus seperti itu gitu. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana ke depannya kita bisa menjadi desainer yang bisa memberikan wawasan luas kepada masyarakat tentang kreasi-kreasi kita itu sendiri gitu. Kebetulan saya memang ngambil temanya tuh angin barat, angin timur. Jadi ada perpaduan antara Indonesia sebagai timur dan barat itu sebagai stylenya. Bahwa looknya itu tentang, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa fashion di dunia itu kan memang kiblatnya selalu ke Paris ataupun ke Milan gitu ya, ke Italia. Nah, inilah akhirnya perpaduan ini yang memberikan saya menjadi dinobatkan sebagai juara kedua. Karena saat itu saya juga 50%-nya atau 60%-nya itu memang masih kurang memberikan kontribusinya untuk di industri look gitu, yang lebih mudah yang lebih dibuat, ke manufacture-nya gitu ya. Gitu. Ya. Setelah itu berapa lama lahir brand Itang Yunas? Langsung, jadi waktu menang tahun 79 saya ikut, saya nggak masuk dari 10 besar. Terus tahun 80 saya vakum, nggak ngikut karena saya harus ke Italia. Terus 79, 80, 81 saya ikut, saya juara kedua. Nah, dari 81 ini saya langsung membuat satu usaha bersama-sama
Eni Sukamto yang waktu itu lagi keren-kerennya dia sebagai top model di Indonesia, terus Dani Dahlan juga. Nah, kita berdua ini bikin satu usaha bertiga deh. Kita bertiga bikin usaha yang namanya Galeri Busana. Nah, dari Galeri Busana inilah pertama kali saya me-announce bahwa saya menjadi salah satu desainer Indonesia gitu. Dengan tema waktu itu kalau nggak salah saya ambil tema berbahasa Prancis, ligne chinoise, berartinya garis Chinese gitu, garis Oriental. Nah, kebetulan apa yang terjadi di dunia waktu saat itu tahun 81 ke 82 memang spring summer-nya itu lebih ke Oriental, jadi klop banget gitu. Makanya akhirnya mereka langsung membuat satu tulisan tentang saya bahwa saya adalah salah satu generasi penerus untuk next fashion designers di Indonesia gitu. Bukan karena lagi pas mau momen ke Imlek saat itu, bukan? Enggak, Desember kan bikinnya juga. Enggak, kalau memang nggak kepikiran karena memang tema-tema Asia itu kan selalu keluar gitu. Entah itu India, entah itu Cina, entah itu pernah juga Sumatera masuk ke dalam satu temanya gitu ya. Kita coba memikirkan melihat next seperti apa untuk tahun kedepannya, spring summer-nya seperti apa, itu memang harus banyak dipelajari bagaimana look-looknya setelah ditaruh dari tahun lalu ke tahun ini ke tahun kedepannya seperti itu. Berikut juga dengan color-nya semuanya ya. Semua kan memang saat itu di mana awal-awal mula yang namanya fashion itu lebih ke industri, dan semua itu digerakkan oleh satu tim yang sangat-sangat besar gitu. Jadi ada tim dari pewarnaan, ada tim yang pewarnaan dan pencelupan, ada tim bagaimana membuat 5 tema ke depan, terus ada tim juga yang membuat tekstilnya seperti apa. Nah, ini juga akan menjadi satu kesatuan yang sangat luas. Nah, kita membeli informasi ini juga cukup mahal gitu. Tapi saat itu kan kita memang didukung oleh BPEN ya, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, dan mereka memberikan informasi ini kepada kita gitu untuk dapat memberikan stylenya ke tahun ke depan, karena setiap tahun itu biasanya BPN ini ngajak kita ke luar negeri untuk bikin pameran di Düsseldorf, di New York ataupun di Middle East juga begitu seperti itu. Setelah itu lahir brand Itang Yunas, itu langsung buka butik atau gimana? Nggak buka butik ya, karena waktu itu kan memang untuk nyawa-nyawa di butik di mana ya cukup mahal ya, apalagi yang dulu kan pada tahun antara 80-an gitu yang hits itu adalah Sarinah Jaya di Melawai. Nah, Sarinah Jaya awal di mana mereka itu yang mengumpulkan desainer-desainer muda untuk bikin island di plot satu-satu, bahwa one stop shopping bisa ke sini dengan bajunya ini, bajunya itu, bajunya ini. Jadi satu floor khusus desainer Indonesia gitu. Satu floor desainer waktu itu gitu. Jadi ada Buyung juga, ada semua lah pokoknya gitu. Nah, Sarinah dulu berarti ya? Ya, Sarinah Jaya ya, bukan Sarinah Tamrin ya, Sarinah Jaya. Oke. Jadi dari situ mulai berkembang kemana-mana, terus akhirnya daerah-daerah udah mulai mencoba untuk ngumpulin beberapa desainer juga, misalnya kayak 5 orang desainer, mereka bukain satu tempat di mana misalnya di Semarang ataupun di Jogja ataupun di Surabaya ataupun di Sumatera seperti Medan gitu. Nah, ini yang akhirnya kita makin luas, makin berkembang, makin banyak orang yang kenal kita gitu. Tapi pada tahun 86 saya memulai, akhirnya putus kerja, kita pisah antara saya dan Eni dan Dani. Pada 86 itu saya mulai bikin label sendiri dengan nama Itang Yunas. Kalau dulu masih Galeri Busana by Itang Yunas. Oke. Terus Galeri Busana disingkat menjadi Gaci by Itang Yunas. Terus setelah itu baru tahun 86 saya keluar, saya bikin sendiri dengan perusahaan PT Yunas Astabrata yang menaungi
label saya ini yang Itang Yunas gitu. Nah dari tahun 86 ini terus bergerak, makin dikenal, makin memproduksi banyak, dan tahun 89 itu ada gangguan-gangguan sedikit gitu. Aha. Gangguan, ada yang ngajakin nyanyi, ada yang ngajakin film, iklan rokok jarum. Rokok jarum ya. Terus udah gitu ada yang ngajakin main film. Ya. Jadi ya yang namanya waktu itu masih bergejolak, kepengen ini kepengen itu, jadi ya dikerjain aja semuanya gitu. Jadi saya dapat tawaran berapa kali main film, salah satunya yang namanya Nama Kujo, yang saya jadi antagonis, perannya bersama Ongki dan Meriam Bellina sama si Paramita Rusady dan Didi Petet almarhum. Kita bikin kepanjangan daripada si filmnya Ongki, apa tuh namanya tuh waktu itu? Catatan Si Boy. Ya, Catatan Si Boy. Terus ada penerusnya itu yang namanya, sebenarnya nggak ada urusannya dengan Nama Kujo yang film, tapi orang-orangnya itu di plotnya sama seperti Catatan Si Boy gitu. Masih ingat? Ya, ayo masuk. Orang tua kamu di mana? Oh, mereka di Sumatera Barat. Saya bikinin baju-baju untuk Si Boy, untuk Ongki Alexander. Nah, saya kenal lah dengan sutradaranya gitu, sama Cepi. Terus akhirnya Cepi lah yang ngajak saya, yuk main yuk di film di film Nama Kujo. Kebetulan itu waktu itu produsernya suaminya Meriam Bellina. Ya, Ferry waktu itu. Ferry yang juga orang Padang kan? Iya benar. Terus udah main itu ternyata cukup sukses gitu, bahwa adegan-adegannya yang apa ya, kalau boleh dibilang opposite dari pekerjaan saya gitu, bahwa saya lebih antagonis di main di dalam peran ini gitu. Nah terus begitu selama 10 tahun saya dikontrak sama Rokok Jarum lewat Darwis Triadi, dan 10 tahun itu cukup memberikan macam-macam. Ada Vera, ada Ida Yasa, ada Astrid, ada Sarah, ada segala macam. Pokoknya udah kayak James Bond. Jadi setiap keluar 1 tahun ceweknya ganti-ganti gitu. Jadi 10 tahun lamanya lumayan. Hits banget deh zaman itu. Ya, jadi kalau 89 antara 89 90 saya dipanggil nyanyi dengan kerajaan Brunei waktu itu. Akhirnya nyanyi di sana, nyanyi di Inggris, nyanyi di Amerika, nyanyi di mana-mana gitu kan. 4 album nyanyi, 4 album. Pertama kan Heidi yang dibikin itu Klak Likluk. Oh ya, ketiga Aku Cinta Padamu. Ya. Yang keempat Selamat Malam Selamat Bobo. Jadi 4 ini yang akhirnya saya tahun 91 sampai 94 akhirnya saya dapat 3 tahun berturut-turut sebagai pembuat pakaian wanita terbaik versi redaktur mode gitu. Nah ya udah, sampai saat itu akhirnya saya ketemu sama salah satu Cynthia. Ya. Ini Cynthia Majalah Gadis bukan? Iya, almarhumah. Oke. Nah dia bilang, kamu itu hidup harus memilih. Ya. Kalau pilihan kamu itu jadi bintang film, nggak jelek juga. Cuman bintang film itu kalau udah tua di Indonesia tuh nggak seperti di luar negeri. Habis itu nggak kepake lagi. Ya. Kebanyakan mereka yang cari yang makin kamu tua kan suara kamu nggak akan sestabil waktu kamu masih muda. Pasti bener. Ada getaran lain, ada yang suaranya powernya beda. Ada yang gitu. Jadi pasti kamu jadi fashion designer. Dan ya syukur alhamdulillah akhirnya semua kenyataan sampai sekarang saya udah hampir 4 dekade, bukan hampir, sudah 4 dekade, 40 tahun. Jadi udah bertemu beberapa macam model, pelanggan, dari pelanggan yang kecil tiba-tiba yang sekarang udah punya cucu
lagi, cucunya ketemu lagi gitu. Nah, jadi dari mulai panggil Itang, Ya. Mas Itang, terus dipanggil Mak Neng. Nah, lo. Mak Neng itu aku dipanggil Mak Uniang sebenarnya. Oh, oke. Kadang-kadang bilang kalau Om di tengah tuh namanya Mak Uniang. Uncu. Mama yang kuning gitu loh. Oke. Ada Mak Uncu, ada Mak Uniang, ada ada Mak apa gitu, Mak Aceh gitu kan. Oke. Nah, aku nih yang tengah nih, Mak Uniang. Cuman keponakan nggak bisa manggil Niang, dipanggilnya Neng. Jadi sampai sekarang orang-orang yang paling dekat sama saya di tahun 80-an itu, yang manggil saya Neng itu, jadi udah mendarah daging gitu. Jadi kalau memang dengar tiba-tiba Mak Neng gitu, itu saya. Jadi dari Itang, Mas Itang, Mak Neng, sekarang dipanggilnya Opit. Nah, halo. Beragam. Opa Itang. Oh gitu. Udah enggak gini. Itang Yunas, Mas Ya. Itang, Mak Neng, Abi, Opit. ya Abi. Karena saya bikin baju Muslim, jadi dipanggilnya Abi. Oh, oke. Terus setelah itu sekarang dipanggilnya Opit. Opa Itang. Opa Itang. Karena udah ada cucu-cucunya yang bertebaran juga gitu. Teman-teman yang udah punya cucu juga ketemu saya ya Opit manggilnya gitu. Tapi Mas Itang sendiri belum punya cucu kan? Belum. Brand pertama Itang Yunas, tapi ini hanya saat ini karena Itang Yunas itu sebenarnya buat private collection, buat orang-orang yang kayak seperti baju kawin atau baju pesta. Kan memang sekarang itu wear yang punya label lah, ada baju preview, baju preview, koko. benar. Terus ya baru itu, baru 4 label. Masing-masing brand konsepnya seperti apa? Targetnya gimana? Ya semuanya beda-beda. Yang ready to wear konsepnya itu lebih ke sesuatu yang between 25 tahun sampai kalau yang Camilla dia lebih dewasa dari mulai 30 sampai 50 tahun. Tapi ya satu lagi Alea, tapi Alea ini memang lagi apa ya? Lagi bisnisnya itu lagi memang mencari identitas gitu. Karena dia berada di level yang anak-anak muda, pemula, pemakai busana muslim. Jadi semua baju-baju saya itu modest wear, busana muslim yang bisa juga sebenarnya untuk orang yang nggak berbusana muslim, tapi busana itu lebih sopan gitu. Sopan, terbuka ya. Gitu. Tapi dulu kan awal-awalnya Mas Itang bukan di baju muslim kan? Enggak, saya mulai baju muslim itu di tahun 2000, di mana istri saya, anak saya yang kedua lahir, Camilla. Terus istri saya bilang dia mau nutup, dia mau pakai hijab, tapi dia minta dibikinin atau dikasih ide bagaimana busana muslim itu nggak seperti busana muslim yang kita lihat di Arab, yang gedombrangan, yang betul-betul mulai terpacu gitu untuk membuat enak orang-orang yang mulai nutup, mulai mempercantik dirinya dengan, jadi yang tadinya awalnya saya pikir bisa nggak ya gue bergerak di dalam sesuatu yang baru dan sungguh sangat sempit kalau aku pikir dulu kan, tapi ternyata memang mencoba untuk berada di seluruh lini, seluruh umur gitu, untuk bisa memberikan kontribusi ini kepada orang banyak gitu. Dan memang itu udah menjadi salah satu keinginan saya untuk bisa memberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia bagaimana bisa memakai busana saya dari mulai yang murah, yang setengah lebih mahal dikit, dan mahal seperti itu. Jadi level-levelnya inilah yang benar-benar saya inginkan, dan alhamdulillah udah terjadi gitu. Dan untuk fabriknya sendiri, setiap brand itu punya, ini brand khusus fabrik lokal, ini import atau gimana? Ya kalau yang Itang Yunas memang selalu kita import bahannya, seperti sutra ataupun seperti lace atau seperti embroidery yang dibuat kadang saya bawa import itu dari Cina gitu, ataupun barang-barang dari Itali gitu misalnya. Ada handmade-nya juga.
atau bahan-bahan lain lah yang memang sulit didapat gitu. Ya, Tapi untuk yang Camilla itu memang saya kerjanya itu dengan pabrik-pabrik yang ada di Bandung yang cukup besar, salah satu partai yang besar gitu, karena satu desain, satu kain itu bisa mencapai ribuan meter dan harus dibuat dengan ribuan pieces juga gitu, dengan harga yang bisa murah. Kalau udah makin banyak kita bikin kan harganya makin bisa murah, ya. Bisa murah gitu. Ya, dan juga untuk bahan ada minimum quantity kan? Untuk ngeprint ya di Bandung tuh memang ada minimum ya kayak 4.000, dari mulai start 4.000 meter. Berarti tapi untuk awal-awal gimana? Apa langsung dengan ngambil angka minimum untuk awal banget? Iya seperti itu, karena kalau memang mau membuat sesuatu jangan tanggung-tanggung gitu. Tapi kita yakin bahwa di depan kita itu ada sesuatu yang kita harapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa meledak gitu. Saya memulai membuat baju Camilla itu kira-kira di tahun berapa ya? 8 tahun yang lalu. Di mana perempuan-perempuan Indonesia kegandrungan kembali akan batik, tenun-tenun, dan sesuatu yang berbau Indonesia. Tapi kalau kita melihat tenun-tenun yang dibeli di Nusa Tenggara ataupun songket yang dibeli di Padang ataupun di Sumatera Selatan gitu, misalnya Palembang, kan sayang kalau dipotong gitu. Karena itu adalah barang-barang yang dikerjain itu bisa berbulan-bulan, bisa per tahun. Jadi kalau dipotong, buat saya itu sayang. Udah gitu, bukan hanya itu aja, kalau tenun misalnya NTT dipakai untuk satu baju kelihatan berat dan sangat panas gitu dengan udara Indonesia. Nah akhirnya saya berpikir kenapa kita nggak cetak motif ini yang persis mirip-mirip dengan kain-kain yang ada di seluruh pelosok tanah air gitu. Dan tema itu menjadi salah satu tema terbaik di saat tepat waktu, dan busana muslimnya pun juga menjadi sesuatu yang lebih bisa membawa Indonesia menjadi salah satu busana muslim yang jadi bisa dilirik dengan look dari sentuhan-sentuhan Indonesia itu sendiri gitu. Jadi Allah memberikan saya kesempatan, dan jadi setelah saya melakukan fashion show, mau masuk Ramadan waktu itu, dan bikin show-nya itu bukan di tempat-tempat yang bagus, bukan tempat-tempat yang hotel ataupun di hall-hall yang gede. Saya bikinnya justru di tengah-tengah pasar Tanah Abang yang sangat-sangat crowded. Dan saya diberi investasi gitu ya, cukup banyak. Di samping itu kita harus punya partner, terus kita harus mempunyai kelompok yang benar-benar bisa melihat pasar seperti apa, produksinya kayak apa, terus kita mau jualnya di harga berapa. Nah inilah yang akhirnya saya alhamdulillah mempunyai beberapa partner-partner yang cukup handal dan memberikan banyak informasi tentang pasar-pasar yang ada justru di regional yang di bawah itu gitu. Hall tengah itu kamu boleh pakai dengan jarak panjang yang cukup panjang. Jadi runway? Runway-nya itu menjadi salah satu runway yang terpanjang buat fashion show. Dan saya memakai kurang lebih sampai 70-80 model. Karena kalau dia sedikit dia nggak kelihatan bisa bagus gitu. Nah setelah itu bergemuruh lah. Itu dengan brand Preview ya, bukan? Preview dan Camilla. Oh Camilla, oke. Jadi benar-benar sesuatu yang di orang menganggap bahwa Itang Yunas masuk Tanah Abang ngapain gitu, jualan gini-gini. Tapi kan Tanah Abang waktu itu udah beda. Tanah Abang udah AC, udah gedungnya bagus, dan Tanah Abang itu di mana perputaran uang besar, uang dalam perbelanjaan itu ada besar sekali di situ gitu. Ya benar. Nah, ada e-commerce seperti Zalora. Nah Zalora ini menjadi salah satu online shop yang bisa menjual barang-barang kita gitu. Memang mau beli, saya bilang ya harus beli putus, dan saya yakin kasih harga yang
bisa memberikan keuntungan besar untuk kamu gitu. Oke. Ya, akhirnya mereka mencoba dan ternyata syukur alhamdulillah banget bahwa kita nomor 1 di dalam penjualan di Zalora itu gitu. Untuk akhirnya berapa lama setelah preview? 3 tahun. Oke. Jadi gini, partner saya pertama preview yang ada di Tanah Abang. Ya. Waktu itu saya sedang dekat-dekatnya sama Ustadz Jeffrey almarhum. Ya. Jadi setiap kali Ustadz keluar di TV, saya yang support baju kokonya. Baju kokonya itu Ustadz Jeffrey dipakai untuk ikonnya preview. Dan preview ini dibuat dalam produksi yang cukup besar dan banyak gitu, disiapkan. Eksklusif di look, tapi harga tetap harga Tanah Abang gitu. Karena kita nggak boleh, karena kita kan memang mau ngeraup di level yang menengah ke bawah gitu. Itu kan yang paling banyak daripada kalau kita ngelihat penduduk di Indonesia gitu kan. Dalam produksi. Saat ini kalau buat berdua-dua sih nggak ada kendala ya. Karena kan semuanya produksinya kan bahan-bahannya juga lokal, terus begitu jahitannya juga semi garment, jadi bukan garment beneran gitu. Kalau garment kan harus ribuan pieces juga gitu, dan dibuatnya juga satu line itu bisa, satu baju bisa sampai 30 orang gitu kan, sampai jadi satu baju. Ini enggak, satu orang bikin satu baju. Jadi kita harus bikin beberapa tempat, karena kalau enggak susah juga untuk membuat kapasitas berapa yang kita bisa berikan. Kita juga punya target produksi bulan, kan? Iya, ada target. Nah, balik ke cerita bahan tadi yang sifatnya printing. Itu Mas Itang desain sendiri printingnya atau gimana? Ya, saya punya staff saya yang bisa gambar. Nanti dari mereka dikirim ke pabrik yang merenovasi, mengubah-ubah lagi. Misalnya, oh ini nggak bisa nih begini, ini harus ada joinan seperti ini supaya waktu print ini ketemu dia nggak patah gitu. Jadi dia adjust lah ya. Jadi ya gitu, memang kerjanya memang harus begitu. Nanti kadang-kadang sebulan bisa 2 kali ke Bandung melihat apa yang udah dikerjakan, warnanya seperti apa gitu. Saya memang ngambil coraknya kan juga dari kain-kain yang tradisional yang ada. Yang jagonya itu adalah orang-orang yang tukang gambarnya, karena dia bisa membuat tekstilnya yang di print itu mirip sekali dengan tenunan-tenunan. Jadi orang lihat dari jauh tuh benar-benar kayak pakai, misalnya kayak dari Bali kayak geringsing, terus dari NTT misalnya bentuknya bentuk-bentuk kayak orang nenun gitu. Jadi memang jago. Sampai titik-titiknya kelihatan gitu ya. Persis banget kayak tenunan. Nah, tapi perawatannya gimana? Perawatannya gampang, karena kan polyester. Udah gitu dia murah, dan dia dipikirkan juga bagaimana bahan ini, baju ini sampai 10 tahun juga masih bisa bagus gitu. Satu item itu bisa berapa ya? Satu item bisa 300-400 tergantung. Wow. Nanti dalam satu motif itu ada 5 item. Jadi ada 2 gamis, 1 kaftan, satu atas bawah gitu. Kaliin aja tuh 300 kali 5 style berapa tuh. Berarti dengan corak yang sama dibikin range ya jatuhnya ya, atau koleksi gitu ya. Untuk size-nya gimana? Size kita yang Camilla bisa sampai 5L. Kira-kira 2 tahun yang lalu diundang ya oleh dari museum di San Francisco, di The Young Museum. Mereka melihat saya sebagai pembuat busana muslim, the founding father tuh namanya, dia bilang bahwa saya adalah orang yang membuat busana muslim ini menjadi lebih luas lagi dan lebih fashion. Nah, akhirnya saya diminta untuk
memperagakan ya, membuat baju-baju itu dipamerin. Baju saya. Ada saya, ada Dian Pelangi, ada siapa lagi tuh waktu itu, banyak deh, ada beberapa desainer, dan saya alhamdulillah dapat tiga patung gitu untuk award lah ya, memprestasikan koleksi saya gitu. Dan waktu mulai mereka mengatakan bahwa saya kan juga nanya, kok tiba-tiba kamu orang Amerika bisa-bisanya membuat baju muslim atau membuat pameran tentang baju muslim yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Emang kenapa gitu? Karena orang Amerika kan benci banget tuh kalau yang namanya setelah 9/11 kan pasti kan yang kayaknya sama muslim kayaknya kesel banget gitu kan. Saya tanya, oh enggak, dia bilang beda katanya gitu. Itu cuman media aja yang ngomong-ngomong seperti itu. Sebenarnya kita di dalam nggak ada seperti apa. Nah inilah kita pengen angkat karena saya melihat begitu signifikannya busana muslim itu di dalam penjualannya itu betapa hebatnya gitu. Perputaran uangnya itu besar sekali gitu. Kita juga kaget katanya. Nah inilah akhirnya saya kasih kesempatan untuk dunia melihat bagaimana pertumbuhan busana muslim di belahan-belahan dunia yang muslimnya itu banyak. Dan udah gitu saya kirim baju saya, terus mereka foto, saya kirim juga foto baju saya kirim baju saya bilang nanti kalau dipatung maunya kayak ini, dan kemungkinan saya akan datang untuk menghadiri gitu. Dan ternyata dia bilang yang jadi cover ya. Nah terus dia bilang ini boleh nggak baju kamu itu menjadi cover untuk buku yang saya jual di museum, udah gitu menjadi poster, terus menjadi postcard untuk itu. Nah, inilah bukunya. Jadi Contemporary Muslim Fashion. Ini keren banget. Baju ini pernah dipakai Pak Oki deh kayaknya. Ya, waktu pembukaan saya diundang, saya bawa Oki ke sana, terus Oki menjadi muse saya gitu untuk pada acara itu. Jadi orang juga terbelalak gitu ngelihat tiba-tiba perempuan tinggi berhijab, terus keren banget gitu masuk di dalam satu ruangan sampai mereka pada ngerubutin gitu, nanya-nanya sama Oki bagaimana fashion muslim ini bergerak maju di Indonesia. Dan Oki kan memang orang yang bisa berhadapan dengan publik, banyak orang gitu. Jadi dia lancar ngomongnya, dia sampai kaget, sampai banyak yang admiring gitu ngelihat Oki yang begitu, pokoknya cantik deh, tiba-tiba hadir. Dan kita datangnya itu 5 menit setelah acara dibuka. Jadi orang-orang penuh, tiba-tiba kita datang, semua matanya melotot ngelihat Oki gitu dengan tinggi, terus udah gitu pakai baju saya yang di depan cover ini gitu. Ya bahagia aja gitu. Itu bukunya nggak dijual, Mas? Dijual di Kinokuniya kayaknya ya. Oh, di Kinokuniya. Di Amazon bisa, Amazon juga. Keren banget. Jadi buku ini bukan bahwa baju saya ada masuk di dalam sini gitu sebagai cover dan insert gitu tentang bagaimana busana muslim ini juga bisa membawa itu bahan apa, Mas, yang hitam tadi? Yang hitam tadi bahannya apa ya? Velvet. Oh, oke. Bahannya bordir komputer. Tapi di bordir komputer. Ini di bordir handmade, ini handmade semua. Oh, bukan komputer. Bukan. Oh, oke. Terus saya juga disupport sama ada salah satu pembuat jewelry terbaik di Bali, namanya Imelda. Nah inilah yang mereka bikin ikut pula membuat ide-ide bagaimana
ada pintu Bali, ada crown-nya Palembang, ada tentang Lampung. Nah, semuanya itu menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat keren buat saya gitu. Bahwa Indonesia menjadi salah satu yang bisa membawa banyak budaya di dalam koleksi yang bisa diangkat gitu. Dari Sumatera sampai ke Papua itu beragam. Ya. Kayak 40 tahun ini, insya Allah 40 tahun ini, tahun depan kalau memang ada pandeminya nggak terlalu ini ya, kita udah mulai bisa hidup normal, terus udah gitu saya juga bisa terbang ke beberapa daerah untuk melakukan kolaborasi, dan saya mau membuat satu koleksi 40 tahun saya berkarya gitu. Keren. Untuk koleksi ke depan seperti apa? Untuk koleksi ke depan? Atau mungkin next koleksi apa? Saat ini memang kita nggak bisa prediksi bagaimana ekonomi ini ya, karena buat saya selain saya harus memikirkan kita menjualnya mudah, ya saya masih membuat busana-busana yang super easy, yang super gampang dan super nyaman. Harganya juga harus murah gitu, karena simple lah ya. Kadang-kadang orang bisa keluar rumah dengan baju yang dia pakai hari-harian, kayak misalnya bukan duster sih, tapi lebih ke home dress gitu atau home shirt gitu. Jadi udah tinggal pergi, tapi nanti kan pulang-pulang dia harus mandi lagi tuh biasanya gitu. Jadi bisa di rumah, bisa juga keluar. Jadi nggak ada yang gue di rumah pakai ini, gue keluar harus ganti, enggak. Nah ini yang harus dipikirkan, kita menjualnya seperti apa. Jadi ya benar-benar harga pun juga harus menjadi salah satu pemikiran buat kita, buat saya gitu. Sebenarnya poin dari produknya Mas Hitang saya lihat di situ. Setiap show saya lihat, ini orang langsung mikir, gue bisa pakai ke sini, gue bisa pakai ke situ. Kita membuat satu koleksi itu selain ditepuki, tapi kita juga setelah itu harus ada bisnis ya di balik itu, bagaimana kita money-nya gimana gitu ya. Ya, memutarnya gitu. Menjadi uangnya seperti apa gitu ya. Ya itulah, kita hidup harus begitu. Kan harus membayar gajinya si tukang jahit, membayar gaji pegawai-pegawai, terus bagaimana kita mengelola usahanya dengan gimana gitu ya. Saat ini memang rada-rada pusing juga, cuman ya saya hadapin juga nggak sendiri. Kebetulan saya juga punya tukang yang udah hampir 35 tahun kerja buat saya gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bisa menerima dengan keberadaan dan situasi yang saat ini seperti apa gitu. Kita bisa pecahin sama-sama, itu yang paling penting. Karena kalau kita juga nggak bisa memberikan kontribusi buat mereka, kan kasihan gitu. Tapi kalau kita juga terdesak oleh keinginan mereka, kita kan juga kasihan. Jadi kita harus cari jalan tengah, mencari jalannya itu, bahwa kali ini kita begini, nanti kali ini kita begitu, mungkin bulan depan kita akan begini, ya kita harus menerimanya. Gitu. Lebaran ini akhir Februari udah harus masuk. Kan kita jualannya kan bukannya di saat Ramadan, justru 2 bulan atau 3 bulan sebelum Ramadan itu barang udah harus terjual. Udah ready. Jadi di waktu di Ramadan ataupun dekat-dekat Ramadan kita udah nggak boleh sibuk gitu, apalagi saya juga selalu memikirkan supaya sebisanya di Ramadan itu waktunya tuh lebih banyak ke ibadahnya gitu. Ibadahnya. Keren banget. Suka banget juga koleksinya. Suka juga lagunya. Aku cinta padamu sungguh, mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu dulu. Jadi bukan kasih. Mas, makasih ngobrolnya, makasih ilmunya, makasih waktunya. Tenang banget, terima kasih. Mudah-mudahan
orang-orang atau generasi-generasi lain yang melihat pembicaraan kita ini bisa menjadi inspirasi buat mereka, bagaimana kedepannya mereka harus melakukan, bagaimana kedisiplinan itu adalah salah satu terpenting, dan pilihan itu serta lingkungan itu juga akan menjadi sesuatu yang bisa dipegang untuk menjadi usaha yang baik. Gitu. Yang penting fokus juga pastinya ya. Pasti fokus. Makasih waktunya, sehat terus ya, berkarya terus. Sekarang saya lagi pandemi gini main pohon, beli tanaman, lihat beli tanaman gini. Keladium ya. Nah, di meja-meja saya ini ada beberapa yang kecil-kecil. Aglonema juga. Dan ya gitu-gitulah. Jadi lagi stres ya tinggal ngorek-ngorek atau ngomong-ngomong sama pohon, sama tanaman, ayo dong tumbuh dong yang bagus gitu. Yang penting positif lah. Oke. Sehat terus Mas, makasih ya. Oke, sukses Mas, makasih. Ya. Bye. Aku cinta